warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lutfia Kamalia Rahma. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang sistem muskuloskeletal yang dipimpin oleh dosen Henry Didi Harto, Eskepnes MPD. Dan perkenalkan, nama saya Lutfia Kamalia Rahma, jurusan D3 RMIK Setia Malang, dengan NRP 2223275. Sekarang kita masuk ke pengertian. Apa sih muskuloskeletal itu? Nah, muskuloskeletal itu terdiri dari dua kata, yaitu muskulos dan skeletal. Sistem muskuloskeletal adalah sistem yang meliputi otot, tulang, sendi, dan struktur jaringan penunjang sekitar sendi, seperti ligamen, fascia, kapsul, sendi, dan lain sebagainya. Dan karena berkaitan erat dengan saraf, maka sering disebut sistem neuromuskuloskeletal. Yang selanjutnya adalah sistem muskuloskeletal merupakan penunjang bentuk tubuh dan bertanggung jawab terhadap pergerakan. Komponen utama sistem muskuloskeletal adalah jaringan ikat. Selanjutnya adalah bagian-bagian sistem muskuloskeletal. Organ-organ sistem muskuloskeletal dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama adalah muskel atau yang disebut otot. Otot itu adalah jaringan tubuh yang berfungsi mengubah energi kimia menjadi energi kerja sebagai respon tubuh terhadap perubahan lingkungan. Yang kedua, skeletal atau skeleton atau yang bisa disebut tulang. Nah, tulang ini adalah bagian tubuh yang terdiri dari tulang sejati, sendi, tulang rawan, sebagai tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Yang ketiga, sendi atau joint, anggota gerak yang menjadi bagian penyambung antar tulang. Yang keempat, tendon, jaringan ikat yang menghubungkan otot dan tulang. Yang kelima, ligamen. Ligamen itu jaringan ikat yang mempertemukan kedua ujung tulang. Nomor 6, bursai, kantong kecil dari jaringan ikat antar tulang dan kulit, antar tulang dan tendon, atau di antara otot. Yang ketujuh, fascia, jaringan penyambung longgar di bawah kulit atau pembungkus otot dan pembuluh darah. Dan yang terakhir, kartilago atau tulang rawan. Berikutnya kita masuk ke bagian tulang. Tulang adalah jaringan yang paling keras di antara jaringan ikat lainnya, atau hampir 50% air atau hampir 50% air dan bagian padat. Selebihnya terdiri dari bahan mineral terutama kalsium kurang lebih 67% dan bahan seluler 33%. Fungsi tulang. Yang pertama, mendukung jaringan tubuh dan memberikan bentuk tubuh, melindungi organ tubuh, memberikan pergerakan, membentuk sel-sel darah merah di dalam susun tulang, dan yang terakhir menyimpan garam-garam mineral. Struktur tulang. Jaringan tulang dibagi dua. Yang pertama, jaringan tulang padat, dan tulang berongga. Komposisi tulang. Jaringan ikat tersusun oleh 3 bagian. Yang pertama, matriks tulang, membran tulang, dan sel tulang yang terdiri dari 4 jenis. Berikutnya adalah pembahasan tentang sendi. Sendi atau joint atau articulation adalah tempat persambungan dua tulang. Berdasarkan jenis gerakan sendi terbagi 3 bagian atau 3 jenis. Yang pertama, sendi yang tidak dapat bergerak atau synarthroses. Yang kedua, sendi dengan sedikit pergerakan atau ampiarthrosis. Dan yang terakhir, sendi yang mampu bergerak bebas atau diartrosis. Otot, muskel atau muskulo. Jaringan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Otot merupakan jaringan pada tubuh manusia yang dapat berkontraksi atau mengerut
dan relaksasi atau mengendur. Pada saat berkontraksasi, otot akan jadi lebih pendek dan sebaliknya. Saat relaksasi, otot akan memanjang. Selanjutnya, fungsi tulang. Fungsi tulang ada 4. Yang pertama, menghasilkan gerakan rangka. Yang kedua, mempertahankan sikap dan posisi tubuh. Yang ketiga, melindungi organ vital. Dan yang keempat, menopang jaringan lunak. Jenis-jenis otot. Yang pertama adalah otot polos. Otot polos merupakan otot yang bekerja tanpa kita sadari atau kehendaki. Otot polos bekerja atas perintah otot dan kebutuhan tubuh. Yang kedua, otot jantung. Otot jantung ini merupakan penyusun dinding jantung yang berfungsi memompa darah, baik menuju jantung maupun sebaliknya, sehingga terjadi sirkulasi darah. Yang ketiga, otot rangka. Otot rangka adalah jaringan otot yang melekat pada tulang manusia. Otot rangka menjadi satu-satunya jaringan otot yang bisa dikendalikan secara sadar. Berikutnya adalah tendon. Tendon adalah ikatan jaringan fibrous yang padat yang merupakan ujung dari otot yang menempel pada tulang. Fungsi tendon yaitu membantu memungkinkan pergerakan tubuh yang bebas dan fleksibel seperti berlari, melompat, berjalan, mengangkat, menari, dan kegiatan fisik lainnya. Berikut adalah ligamen. Ligamen adalah suatu susunan serabut yang terdiri dari jaringan ikat. Keadaannya kenyal dan fleksibel. Ligamen menghubungkan tulang dengan tulang lainnya dan mempertahankan stabilitas. Contohnya, di bagian lutut meliputi ligamen patella, pergelangan tangan ligamen dorsal radiokarpal. Selanjutnya adalah bursae. Bursae adalah kantong kecil dari jaringan ikat di suatu tempat di mana digunakan di atas bagian yang bergerak. Misalnya, antar tulang dan kulit, tulang dan tendon, otot-otot. Bursae dibatasi membran sinovial dan mengandung cairan sinovial. Fungsi dari bursae sebagai bantalan di antara tulang dan tendon agar tulang, sendi, dan otot tidak bergesekan satu sama lain saat bergerak. Berikutnya adalah fascia. Fascia adalah suatu permukaan jaringan penyambung longgar yang didapatkan langsung di bawah kulit. Sebagai fascia superficial atau pembungkus tebal, jaringan penyambung fibrous yang membungkus otot, saraf, dan pembuluh darah. Fungsi dari fascia. Fungsi utama sebagai pembungkus, pelekat, serta pemisah antar otot-otot serta organ-organ internal. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Bye-bye. Assalamualaikum.